Permisi, Bu. Iya, permisi. Selamat siang. Siang, Silakan Ibu. duduk. Baik, Ibu. Terima kasih. Halo Mbak Tia. Iya, Ibu. Selamat datang ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang hari ini. Sebelum kita mulai itu, aku ingin memastikan tuh apakah Mbak Tia itu merasa cukup nyaman untuk berbicara di sini. Nyaman, Ibu. Tapi saya sedikit merasa gugup ya, Bu. Tapi saya mencoba untuk bercerita. Tidak apa-apa, itu hal wajar kok. Jadi kita santai aja di sini. Tidak ada yang perlu ditakutkan karena aku di sini tuh hanya untuk mendengarkan dan kita akan em, bersama-sama mencoba memahami apa yang sedang kamu rasakan. Jadi Mbak Tia itu apa yang ingin kamu ceritakan untuk hari ini? Jadi gini, Bu. Belakangan ini tuh saya tuh merasa kepala saya tuh penuh gitu loh, Bu. Saya sering mikir hal-hal yang belum tentu terjadi, tapi saya tuh sering banget mikir hal-hal itu gitu. Terus rasanya tuh capek gitu, Bu. Tapi susah buat berhenti berpikiran yang kayak gitu tuh susah gitu, Bu. Jadi kamu tuh merasa pikirnya seperti penuh, terus sibuk, terus kayak berjalan ya. Bisa ceritakan contoh situasi yang sering bikin kamu tuh merasa seperti itu? Jadi contohnya itu kalau ini, Bu, saya chattingan sama teman. Nah, teman saya tuh balas chatnya tuh lama. Nah, itu tuh saya terus berpikiran apa dia tuh marah ya sama saya, apa saya tuh ada salah ya dengan ketikan saya tuh apa ada yang salah gitu. Padahal kan kalau dipikir ya bisa saja teman saya tuh sibuk, jadi dia tidak sempat untuk membalas chat saya gitu, Bu. Jadi kamu sadar tuh bahwa kamu sering menarik kesimpulan sendiri itu, meski sebenarnya itu belum tentu benar ya. Hmm. Iya, Bu. Saya tuh sadar tapi rasanya tuh susah berhenti gitu, Bu, buat berpikiran hal-hal yang seperti itu. Bahkan ketika malam hari itu saya sering banget overthinking gitu, Bu, memikirkan hal-hal yang seperti itu. Eh, Kalau aku ada salah ngomong atau ada aku salah ketik gitu, Bu. Itu pasti sangat melelahkan bagi Mbak Tia ya. Terus bagaimana dampak ke Mbak Tia untuk sejauh ini? Kalau dampaknya itu tentu saya sering ngerasa capek ya, Bu. Terus habis itu susah tidur karena ya overthinking itu di malam hari mikirin hal-hal yang seperti itu. Terus habis itu malas untuk ketemu orang-orang tuh, malas, Bu. Takut ya nanti ujung-ujungnya kepikiran hal-hal yang seperti itu lagi gitu. Oke, sekarang kita coba mengidentifikasi pikiran irasional itu ya. Terus mari kita coba petakan ini dengan ada namanya tuh pendekatan REBT ABC gitu. A-nya itu eh, teman lama itu membalas chat atau kamu salah ngomong. B-nya itu kalau teman lama balas pasti ada yang salah dari saya, atau kalau saya salah omong pasti orang lain akan benci saya. Sedangkan C-nya itu kayak cemas, overthinking, sulit tidur, menarik diri dari pergaulan. Apakah kamu setuju dengan pemetaan ini? Iya, Bu, saya setuju, itu benar sekali, Bu. Rasanya tuh semua kesalahan itu besar banget, Bu. Padahal itu bisa jadi itu cuman kesalahan kecil gitu. Oke. Kita coba menggali lebih dalam untuk keyakinanmu ya. Jadi kenapa kamu tuh merasa satu kesalahan kecil aja atau keterlambatan respon itu harus berarti ada masalah besar kayak gitu? Mungkin ini, Bu, karena saya tuh takut kehilangan. Jadi kayak saya takut orang itu kecewa dan nanti akan ninggalin saya gitu, Bu. Jadi itu sebenarnya itu akarnya adalah itu rasa takut ditinggalkan ya. Iya, Bu, mungkin saya nggak mau kehilangan siapapun gitu. Oke, sekarang kita mencoba tantang bersama untuk keyakinanmu tuh. Kayak apakah semua kesalahan kecil itu membuat orang pergi, terus apakah setiap orang yang lama membalas chat pasti kecewa padamu, atau bisakah kamu ingat satu momen ketika overthinking tapi nyatanya itu tidak terjadi apa-apa?
Iya sih Bu, pernah saya mikir teman saya tuh marah, padahal dia cuman ketiduran, jadi dia tuh nggak balas chat dan saya marah, padahal teman saya tuh cuman ketiduran gitu Bu. Lalu besoknya dia membalas dengan bilang kalau maaf ya tadi saya tuh ketiduran gitu. Eh, saya langsung lega. Tapi sebelumnya semalam itu saya overthinking gitu Bu, ini teman saya kenapa nggak balas chat gitu, apa dia marah atau gimana gitu gitu Bu. Nah, jadi pikiranmu itu sering membesar-besarkan atau kemungkinan buruk ya. Apakah tuh kamu selalu bisa membaca pikiran orang lain itu dengan tepat? Enggak sih Bu, lebih seringnya saya seringnya salah untuk menebak itu tuh salah. Bagus. Oh, artinya itu kamu tuh sudah mulai sadar bahwa itu tidak semua keyakinanmu itu tuh akurat ya. Itu karena kadang pikiran kita itu hanyalah cerita yang kamu buat sendiri tuh. Rasanya lebih lega Bu. Walaupun saya tahu butuh latihan untuk benar-benar percaya begitu. Jadi sekarang tuh mari kita buat keyakinan baru ya. Yang pertama itu tidak semua keterlambatan respon berarti orang marah atau kecewa. Terus tidak semua kesalahan kecil itu membuat orang menjauh. Dan itu saya tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain, tetapi saya bisa mengendalikan respon saya sendiri. Terus kalau ada kekhawatiran tuh saya bisa komunikasikan daripada menebak-nebak. Jadi bagaimana rasa memikirkan hal-hal ini? Rasanya lebih lega Ibu, walaupun saya tuh tahu butuh latihan yang benar-benar untuk lebih percaya gitu. Betul sekali ya. Ini adalah proses kita itu tidak bisa mengubah kebiasaan overthinking dalam sehari ya, tapi gimana kita dengan latihan terus menerus, terus kamu akan lebih mudah dan bisa mengenali kapan pikiran itu mulai berlebihan. Jadi untuk minggu ini itu bisakah kamu membuat satu komitmen kecil untuk membantu dirimu. Misalnya itu saat mulai overthinking, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan. Mungkin ini Bu, saya mau mencoba menuliskan pikiran saya itu nanti di kertas, supaya saya di pikiran saya itu nggak numpuk gitu loh Bu. Jadi saya tulis apa sih yang saya pikirkan tuh apa, jadi nggak numpuk cuma di kepala gitu Bu. Dan saya mau coba mengingetin diri saya buat nggak langsung bikin kesimpulan buruk gitu Bu, jadi biar di kepala saya tuh nggak penuh gitu Bu. Nah, itu langkah yang sangat bagus sekali ya. Jadi ya terima kasih ya Mbak Tia sudah berani terbuka untuk hari ini. Nah, kita akan coba cek lagi progresnya nanti di sesi berikutnya ya. Nah, terus jangan lupa kamu tuh nggak sendirian di proses ini. Jadi kita akan sama-sama saling membantu gitu ya. Semangat. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya.